Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa pergerakan pasar saham belakangan ini tuh kayak nggak masuk akal? Atau pergerakannya terlalu cepat buat diikutin? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal antusias banget ngebongkar rahasia dan menyelami mekanisme teknologi tingkat tinggi di balik layar pasar keuangan modern. Kita bakal sama-sama membedah anatomi dari perdagangan modern ini, mulai dari data mentah yang dikumpulkan sampai akhirnya dieksekusi di bursa. Coba deh kita mulai dari fakta yang bener-bener gila ini. Kalian pasti ingat kasus GameStop kan? Nah ini tuh contoh sempurna yang nunjukin betapa kacau dan sangat didorong oleh sentimennya pasar modern kita saat ini. Bayangin, seorang investor retail bernama Keith Gill bisa ngubah portofolio $53.000 jadi $50 juta. Gimana coba caranya? Ternyata bukan dengan mantengin laporan keuangan tradisional, tapi justru dengan menganalisis sentimen dan kemarahan online orang-orang terhadap Wall Street di forum Reddit. Gila kan? Ini benar-benar nunjukin pergeseran kekuatan yang luar biasa. Nah, sekarang coba lihat angka ini. 9%. Tebak ini angka apa? Ini tuh mewakili anjloknya harga saham perusahaan raksasa sekelas Tesla secara tiba-tiba di tahun 2018. Kenapa bisa turun secepat itu dalam sehari? Alasannya simpel banget dan mungkin agak konyol. Semata-mata karena CEO mereka, Elon Musk, ketahuan isap ganja waktu lagi siaran podcast live. Reaksi spontan dari pasar ini nekenin banget betapa rentannya saham-saham modern terhadap kelakuan publik dari para pemimpinnya. Jadi, muncul deh pertanyaan besarnya. Gimana caranya para trader profesional ini ngebaca situasi yang super berisik dan kacau ini? Nah, buat paham gimana mereka bisa bertahan, bahkan untung besar di tengah kekacauan, kita harus ngebedah anatomi dari sebuah trade atau perdagangan. Kita akan lihat 3 pilar utama. Input data apa yang dipakai? Gimana proses eksekusi antara manusia dan mesin, dan tentunya lingkungan regulasi ketat tempat semua ini terjadi. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, kesenjangan data baru atau the new data divide. Ini tuh ibarat bahan bakar beroktan tinggi buat ngambil keputusan trading zaman now. Yang bikin slide ini menarik adalah kontras yang kerasa banget antara dua dunia data. Di satu sisi, kita punya data tradisional, kayak laporan pendapatan perusahaan atau indikator ekonomi makro. Data ini emang sangat bisa diandalkan, tapi jujur aja ya, lambat. Nah, di sisi lain, ada data alternatif. Contohnya, sentimen media sosial, citra satelit, sampai trafik website. Data jenis ini geraknya luar biasa cepat, detail banget, tapi ya gitu, seringkali formatnya masih berantakan. Memang sih, data tradisional itu ngasih kita fondasi penilaian risiko yang mantap banget. Standarnya jelas, dilindungi hukum, jadi aman. Tapi masalahnya, karena semua orang di pasar punya akses ke data yang sama persis, punya data ini tuh ngasih nilai tambah atau keunggulan kompetitif yang nyaris nol di pasar yang serba kilat sekarang ini. Udah gitu sifatnya selalu ngelihat ke belakang. Data ini seringnya udah basi 40-90 hari dibandingkan realita di lapangan. Terus solusinya apa? Yuk kita pindah ke bagian kedua dan lihat gimana data alternatif ini benar-benar beraksi di lapangan buat ngebangun gambaran ekonomi secara real time. Kalian bakal kaget lihat sumber-sumber datanya. Ini liar banget, serius. Bayangin aja, investor zaman sekarang tuh sampai ngecek citra satelit area parkir mall cuma buat nebak angka penjualan retail. Mereka juga ngintip aliran transaksi kartu kredit buat baca kebiasaan belanja, sampai ngelacak geolokasi dari smartphone kita buat tahu seberapa ramai pejalan kaki di suatu tempat. Dengan ngelacak titik-titik aktivitas fisik yang super spesifik ini, para trader bisa nyium tren berminggu-minggu lebih awal, jauh sebelum laporan pendapatan resmi dirilis. Nah, buat ngolah data berantakan itu, disinilah teknologi kecerdasan buatan unjuk gigi. Ada yang namanya Natural Language Processing atau NLP. Singkatnya, teknologi ini bikin mesin bisa ngebaca emosi manusia. Algoritma ini nyedot dan nganalisis ribuan berita, celotehan di medsos, sampai review pelanggan tiap detiknya. Jadi gosip online atau opini publik yang subjektif itu bisa diubah jadi sinyal trading objektif yang langsung siap dieksekusi. Sip, data udah di tangan. Sekarang kita masuk ke fase proses di bagian ketiga, discretionary versus quant trading. Di sini kita bakal lihat perdebatan psikologis yang masif soal gimana manusia dan mesin mengeksekusi perdagangan. Buat gampangnya, kalian bisa bayangin trader diskresioner ini kayak pemain poker bertaruh tinggi. Mereka ngebaca situasi meja, nebak katalis, ngontrol emosi, dan ngitung peluang langsung di kepala mereka. Nah, musuh bebuyutannya adalah trader kuantitatif atau para quants. Mereka ini gayanya persis kayak programmer atau ahli statistik yang kaku, bener-bener ngebuang jauh yang namanya emosi manusia dan murni ngandelin model matematika serta machine learning. Tapi nih, ada kutipan menarik dari seorang trader berpengalaman di Reddit. Intinya, ini tuh bukan sekedar pertarungan hitam putih antara manusia lawan mesin.
Nyatanya, algoritma kuant yang paling canggih sekalipun tetap butuh campur tangan atau logika abu-abu dari manusia. Kalau pas ada kejadian gila yang belum pernah terjadi sebelumnya, mesin bisa aja salah jalan, misalnya nekat ngelakuin short selling bodoh waktu kasus Silicon Valley Bank. Disitulah intuisi manusia jadi penyelamat. Lanjut ke bagian keempat, mari kita bedah strategi-strategi perdagangan otomatis atau algoritmik yang dipakai para quants ini buat menjadikan data mereka sebagai senjata. Yang pertama dan paling terkenal, High Frequency Trading atau HFT. Dengan manfaatin komputasi tingkat dewa dan machine learning, HFT ini beroperasi dengan kecepatan yang jujur aja ngeri banget. Mereka bisa mengeksekusi ribuan transaksi cuma dalam hitungan sepersekian detik. Saking cepatnya, ini benar-benar nggak kasat mata buat manusia. Tujuannya ya buat nangkap selisih harga sekecil apapun di pasar. Selanjutnya, ada strategi mean reversion atau pembalikan ke nilai rata-rata. Algoritma yang pakai strategi ini tuh ibarat pemburu anomali statistik. Konsepnya simple. Kalau harga suatu aset tiba-tiba naik atau turun secara ekstrim dan nggak wajar, bot ini bakal bertaruh besar-besaran. Karena mereka yakin harganya pasti cepat atau lambat bakal jebret lagi ke tengah, balik ke rata-rata historisnya. Terus ada juga scalping. Pendekatan ini biasanya populer banget di pasar yang super volatile alias naik turunnya kencang kayak kripto atau forex. Scalping ini nargetin pergerakan harga yang mikroskopis banget. Untung per transaksinya emang kecil banget, receh lah istilahnya. Tapi karena bot otomatis ini ngeksekusi ratusan bahkan ribuan kali dalam sehari, kemenangan-kemenangan receh ini bisa numpuk jadi keuntungan yang masif banget. Oke, sekarang di bagian kelima. Walaupun semua strategi tadi kedengarannya super canggih dan melayang tinggi, kita harus membumikan ini ke realitas. Mereka semua harus tunduk pada lingkungan yang kaku, yaitu aturan dan regulasi pasar. Buat ngebahas ini, kita pakai contoh studi kasus yang benar-benar pas, yaitu perombakan aturan Bursa Efek Indonesia atau BI untuk tahun 2026. Aturan baru ini tuh jadi bukti nyata gimana bursa saham secara aktif mati-matian meredam manipulasi pasar, sekaligus usaha naikin likuiditas di mata investor global. Salah satu perubahan terbesarnya ada di definisi free float atau saham yang beredar bebas di publik. Aturan ini menegaskan kalau sahamnya harus tanpa warkat, dimiliki sama investor retail di bawah 5%, dan yang bikin heboh, aturan ini secara tegas mencoret saham yang dipegang sama modal ventura dan private equity dari hitungan free float. Pengecualian ini bukan tanpa alasan ya. Ini tuh langkah tegas buat maksa terciptanya likuiditas pasar yang benar-benar murni dan transparan. Tabel ini ngerangkum aturan baru yang padat itu dengan sangat rapi. Kalian bisa lihat, BI sekarang udah nggak pakai sistem pukul rata buat semua perusahaan. Mereka menyesuaikan syarat free float ini berbanding terbalik sama total kapitalisasi pasarnya. Misalnya, kalau market cap-nya di bawah 5 triliun, mereka wajib ngelepas minimal 25% sahamnya ke publik. Makin gede perusahaannya, persentasenya emang makin kecil, tapi secara nilai uang tetap aja jumlahnya fantastis. Selain itu, demi ngejaga integritas pasar, ambang batas free float ini dinaikin 2 kali lipat, dari 7,5% jadi 15%. Terus, perusahaan di papan utama wajib punya saldo laba positif, dan ada masa lock-up alias penguncian selama 12 bulan buat pemegang saham pengendali biar nggak main kabur aja habis IPO. Aturan yang seperketat ini tuh nunjukin seberapa jauh sih regulator rela bertindak supaya pasar kita nggak sampai turun kasta dari emerging market ke frontier market. Nah, sebagai penutup, setelah kita lihat sendiri gimana gilanya pasar ini berevolusi dan bergerak secepat kilat, sekarang coba tanya ke diri kalian sendiri. Di mana posisi kalian dalam anatomi perdagangan modern ini? Apakah kalian masih mau ngandelin murni intuisi tradisional? Ataukah kalian udah siap buat adaptasi dan merangkul realitas baru yang digerakkan oleh algoritma kuantitatif dan data alternatif? Pastinya ini jadi sesuatu yang pantas buat dipikirin, ya. Terima kasih banyak udah nyimak sesi explainer kali ini, dan teruslah belajar.